Karena bisnis kita berdua, bisnis ini kan sebenarnya bisnis keluarga. Oke. Kebenaran dalam hal ini untuk pengembangan, untuk developmentnya tuh kakak saya itu yang lebih unggul, lebih jago. Jadi kan kita di sini diajarkan harus satu frekuensi. Betul. Kalau nanti otaknya dalam hal ini kayak saya aja nggak setuju dengan cara saya, gimana ini bisnis ini mau maju? Padahal kita selama ini memajukan bisnis dengan utang. Sebelum ikut Share Award ini, sebelum ikut MTR ini, kita mikirnya dengan utang. Kita nggak kepikir cara lain waktu itu. Dan memang hasilnya di awalnya bagus. Nah, ya saya berpikir, ini harus tahu ada konsep baru mengembangkan bisnis. Dan ini harus dimulai dari motornya dulu. Nah, beneran kakak saya udah pokoknya ikut aja udah. Nggak boleh udah pokoknya ikut, lihat aja dulu. Pasti bagus udah. Lihat. Dan ternyata hasilnya 3 kali ekspektasi saya. Nggak cuma masalah bisnisnya aja yang akhirnya kita punya cara berpikir yang berbeda, tapi fundamentalnya tentang pengembangan bisnisnya itu juga berubah. Jadi keluarga saya juga kaget dan mengucapkan terima kasih dengan adanya MTR ini, Share Award ini yang termasuk merubah mindset dari keluarga saya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa, di hari yang luar biasa, kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Beliau-beliau ini adalah anak muda yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau berdua insya Allah memiliki visi dan misi bagaimana mengembangkan usahanya menjadi internasional. Beliau adalah sangat-sangat akan membantu banyak orang, khususnya yang sedang gandrung dengan dunia sport karena usahanya berada di bidang sport. Beliau adalah Mas Andra dan Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arya, Mas Andra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kelihatannya ini memang kembar atau bagaimana nih? Atau memang ini memang. Masya Allah. Ini saya mancing pemirsa agar bertanya nih, karena memang sangat-sangat mirip. Mas Andra, Mas Arya, alhamdulillah kita sudah melewati 4 hari ya, 4 hari di TTFM, di Total Financial Makeover. Tadi saya sebutkan usahanya di bidang sport ya. Boleh diperkenalkan Mas usahanya bagaimana, sudah berapa tahun, mungkin bisa juga teman-teman mau kerjasama, mau jadi supplier dan lain sebagainya. Monggo Mas Arya boleh atau Mas Andra juga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arya dari Malang. Siap. Usaha kami berdua itu usaha generasi ketiga sebenarnya, itu toko olahraga. Dulu namanya Raman Sport, dan sekarang itu kita rubah namanya menjadi Start Sport. Start Sport. Kenapa kita pakai nama Start Sport? Karena kita punya visi itu start itu kan mulai, sport itu olahraga. Jadi kita punya visi itu gimana sih orang tuh lebih rajin olahraga, mulai olahraga. Jadi kita pakai nama itu. Saat ini kita ada di 2 lokasi dan insya Allah akan segera nambah di 1 lokasi lagi di Kota Malang. Dan kami menyediakan banyak kebutuhan untuk olahraga, misalkan futsal, badminton, basket, fitness dan lain-lain. Kedepannya sih kami akan mengembangkan juga untuk kelas olahraga. Jadi gimana sih kalau kita punya satu tempat semua buat olahraga, jadi kayak ada tokonya, dan ada mungkin studio olahraga. Wow, keren. Jadi itu yang mau kami. Siap. Masya Allah. Kurang lebih sih seperti itu. Siap. Nah, ini versi Mas Arya adalah demikian. Ini versi Mas Andra nih. Gimana Mas melihat usaha sekarang? Ada dua toko yang dulu dari Rahmat, kemudian sekarang menjadi Start Sport. Monggo, silakan. Ya, kita kan dari generasi ketiga dari toko olahraga ini. Toko olahraga ini sebenarnya punyanya kakek saya dulu. Terus kakek saya almarhum, kita yang meneruskan. Kenapa kita rubah Start Sport? Karena memang kita mau mencoba konsep-konsep baru yang belum ada di toko olahraga pada umumnya. Ya salah satunya dari kelas. Dan mungkin kita coba nanti kembangkan lagi gimana toko olahraga ini bisa ngasih konsultasi juga masalah kesehatan. Bisa nyediakan juga mungkin minuman kesehatan. Bisa mungkin juga nyediain bisa jadi tempat berkumpulnya komunitas. Yang itu sedang kita coba lakukan
di dekat-dekat ini. Baik, berarti one stop ya, langsung One ya. stop, iya. Keren. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut tentang beliau berdua yang sangat luar biasa, bagaimana beliau berproses menyelesaikan hutangnya juga fantastis luar biasa. Karena banyak orang di luar sana mengatakan tanpa menggunakan utang mana mungkin, tapi beliau berdua insya Allah kita doakan bersama utangnya lunas dan usahanya semakin baik. Mas Arya, tadi saya sebutkan bahwasanya banyak sekali orang-orang di luar sana menganggap bahwasanya solusi untuk mengembangkan usaha adalah dengan utang. Oke, ketika sudah bergabung dengan MTR, tentu saja itu menjadi paradigma yang terbalik. Kita justru mengembangkan usaha tidak boleh dengan utang. Nah, Mas Arya sendiri bagaimana melihatnya hal yang demikian? Ya, jadi dulu kebetulan saya juga kuliah ekonomi, saya belajar tentang bisnis, kredit, tentang ya secara umum diajarkan bahkan ya untuk mengembangkan bisnis, untuk mempercepat laju bisnis ya kita harus berutang. Betul. Cuman nggak pernah dijelaskan kan risiko apa dampak berutang itu secara konvensional loh, secara syariah. Dan akhirnya kita ngelakuin itu berutang. Tentu di awal-awal berutang pasti biasanya hasilnya bagus. Cuman yang jadi masalah kan ketika udah di tengah dan menuju akhir seperti satu hal yang apa ya? Kayak kemarin pandemi itu kemarin hampir semua bisnis kan jatuh. Betul. Tapi kenapa utang yang saya ambil ini bukannya yang katanya libur bahkan libur utang pun bukan cuma libur, harusnya kan nilai sama ya. Ini bahkan nilai utang saya membesar. Oke. Maksud saya ini keadilannya di mana gitu maksudnya. Bahkan maaf pemimpin kita Bapak Presidennya udah ngomong ini libur. Kok waktu saya cek slik saya jumlah utang saya malah bertambah. Jadi maksudnya gimana? Lagi kondisi susah malah menambah beban. Dan saya belum sadar solusi lain selain berutang. Ya akhirnya yang saya lakukan malah lebih kacau lagi, itu menambah utang lagi. Nah, ujung-ujungnya kok saya baru sadar ya, ini saya bisnis apa sih? Bisnisnya bukan olahraga, ini bisnisnya cuma gali lubang tutup utang, gali lubang cuman buat utang baru, utang lama gitu. Jadi kayak ini udah nggak bener gitu, nggak bener. Ini ada yang salah ini. Terus tapi saya masih nggak paham cara. Alhamdulillah adik saya ngasih tahu saya, Mas, ini penyelamat ini. Penyelamat ini luar biasa nih. Oke. Seminar apa? Udah ikut aja gitu. Udah saya ikut, saya kan nggak tahu namanya, nggak tahu apa, saya ikut aja, udah saya ikut ngomong. Apa yang membuat Mas Arya langsung percaya? Karena ya saya waktu dia telepon, dia ini yang paling lucu ya. Gimana? Mas Arya lebih dulu ya. Dia telepon itu 3 jam sebelumnya saya baru akad loh. Baru akad kredit. Serius? Di bulan itu saya ada 2 akad kredit. Oke. Apa yang terjadi? Ya saya sih nggak kepikiran akan bakal seperti ini, belum berubah, cuman saya ikut seminar yang jadi aneh aja tuh, tiba-tiba baru selesai akad kredit 3 jam kemudian dia telepon, dia cuma ngomong pokoknya ikut kan. Sudah, saya percaya omongan dia. Nah waktu saya ikut ini baru kayak mata batin saya dibuka lagi. Masya Allah. Belum TBE padahal. Belum TBE. Baik. Kalau udah saya ikut segera. Tapi ditodong di sama Mas Andra. Kita beralih ke Mas Andra. Mas Andra, apa yang membuat Mas Andra harus ngajak sang kakak? Karena bisnis kita berdua, bisnis ini kan sebenarnya bisnis keluarga. Oke. Kebenaran dalam hal ini untuk pengembangan, untuk developmentnya tuh kakak saya itu yang lebih unggul, lebih jago. Jadi kan kita di sini diajarkan harus satu frekuensi. Betul. Kalau nanti otaknya dalam hal ini saya aja nggak setuju dengan cara saya, gimana ini bisnis ini mau maju? Padahal kita selama ini memajukan bisnis dengan utang. Sebelum ikut Share Award ini, sebelum ikut MTR ini, kita mikirnya dengan utang. Kita nggak kepikir cara lain waktu itu. Dan memang hasilnya di awalnya bagus. Nah, ya saya berpikir ini harus tahu ada konsep baru mengembangkan bisnis, dan ini harus dimulai dari motornya dulu. Nah, gambaran kakak saya udah pokoknya ikut aja, udah udah pokoknya ikut, lihat aja dulu, pasti bagus, udah. Dan ternyata hasilnya
3 kali ekspektasi saya. Nggak cuma masalah bisnisnya aja yang akhirnya kita punya cara berpikir yang berbeda, tapi fundamentalnya tentang pengembangan bisnisnya itu juga berubah. Jadi keluarga saya juga kaget dan mengucapkan terima kasih dengan adanya MTR ini, Syariah Award ini yang termasuk merubah mindset dari keluarga saya gitu. Berarti tidak cuma kakak tapi keluarga besar keseluruhan. Keluarga inti ya. Keluarga intinya ya. Itu juga akhirnya kita berdua menyampaikan dan mereka sepertinya setuju. Oh yaudah kita lakukan dengan cara ini gitu. Masya Allah, alhamdulillah ini menjadi kebarokahan bersama dan ini menjadi pengikat ya. Semoga menjadi keluarga yang tentu saja satu visi, kemudian semakin akur, semakin barokah. Pertanyaan yang tadi masih sama. Paradigma tadi, masyarakat umum mengatakan bahwasanya tanpa utang mana mungkin kita bisa usaha, mana mungkin dengan tanpa utang kita punya sebuah usaha, ya kan gitu kan. Dan dulu kan memang memulainya kan dengan, mohon maaf, dengan utang juga. Nah sekarang bagaimana melihat itu, Mas Andra? Mungkin karena paradigma itu yang sering diajarkan di masyarakat ya, jadi memang itu yang tertanam ya. Setelah ikut MTR ini mungkin buat masyarakat lain yang belum ikut MTR, ikut deh acaranya. Pasti itu bisa merubah paradigma kita gimana membangun bisnis yang tanpa hutang. Dan ternyata membangun bisnis tanpa hutang itu dengan cara-cara yang diajarkan di BBTR, yang tadi di TTFM itu kita ajarkan. Kalau kita praktekkan, insya Allah usaha kita bisa 2 kali lipat lebih. Omsetnya lebih meningkat daripada sebelumnya. Masya Allah. Berarti tadi yang dikatakan oleh Mas Arya, bisnis kita tidak lagi dengan utang. Tidak lagi dengan utang. Bisnisnya benar-benar bisnis olahraga, bisnis bidangnya olahraga. Jadi kemarin kita itu nggak fokus sama ngembangin usaha. Jadi fokusnya ya akhirnya bayar utang. Seluruh anggaran, seluruh alokasi dan yang kita punya habis buat bayar utang. Bahkan kita sampai mungkin hak-hak karyawan itu kita pakai buat bayar utang, terus hak supplier kita pakai buat bayar utang, karena kita fokusnya memang bayar utang. Ternyata cara ini cara yang kurang tepat untuk mengembangkan bisnis. Dan ternyata di sini kita temukan caranya. Ke TTFM. Baik, Mas Arya, sebagai ahli ekonomi karena bidangnya di ekonomi. Iya, tadi paradigma yang mungkin ini diajarkan di sekolah, kemudian kita lihat orang-orang umum, semua mereka pakai utang, tetangga kanan, tetangga kiri pakai utang gitu ya. Sekarang karyawan berapa Mas Arya semuanya? Kalau di total kita ada sekitar 50-an sekian. Ya, 54. Oke, pastinya ketika kita mengambil keputusan ya tanpa ada utang, berarti kan kita harus merombak segala macamnya, semuanya gitu ya. Versi Mas Arya mungkin sebagai ahli ekonomi kan gitu kan, pasti kan berdampak nanti ke supplier, berdampak ini berdampak. Pasti kan ada ketakutan, ada high risk yang cukup besar. Bagaimana analisis Mas Arya hingga akhirnya, oh ini tepat, oh ini nggak salah, oh ini berarti harus saya ikutin. Berarti kan berbeda dengan pemikiran yang dulu. Silakan Mas Arya. Saya cuma saya disadarkan di seminar ini saya disadarkan sebenarnya saya ngapain sih gitu. Ya kayak tadi, bisnisnya itu apa sih? Olahraga apa bisnis utang gitu. Siapa yang benar-benar membantu Anda di bisnis itu? Banker, karyawan, atau supplier? Yang mana itu? Jawaban saya, dan kemudian jawaban yang kedua juga sama nih, jawabannya banker sebelum ikutnya. Ini kan jawaban utamanya sebenarnya supplier dan karyawan. Lo kok kita mau lupain mereka gitu? Itu hal sederhana yang di seminar PBT dan PTN ini diingatkan ke saya kalau ini loh kita fokusnya harusnya ke mereka. Jadi fokus ke mereka, kita fokus ke customer. Bukan fokus untuk mengurangi biaya bank, bukan gitu kan maksudnya. Bisnisnya, siapa yang produknya, siapa yang benar-benar frustasi dengan untuk bisa kita layani dengan produk dan bisa kita. Itu yang diingatkan itu ke kami. Oh iya ya, kami dulu cuma fokus dengan saldo, dengan ini. Ternyata bisnis itu justru mengenai manusianya. Gitu. Kita harus gimana sih kamu bisa membangun hubungan yang baik dengan supplier, karyawan, dan akhirnya secara langsung nggak langsung tuh mungkin kita bisa membangun great team yang apa ya bisa melayani customer dengan baik. Dan dari situ berkahnya ya kita punya pendapatan, Masya Allah, yang akhirnya kita bisa amalkan laba itu. Ya, kayak gitu-gitu yang saya benar-benar lupa aja. Benar-benar kayak dilupakan dengan bisnisnya tentang biaya utang, bunga dan gitu. Jadi ya
hal mendasar seperti itu yang sebenarnya ini mengingatkan saya. Baik. Terus mungkin ya kalau dari sudut pandang saya, harusnya sih kurikulum syariah itu diajarkan. Masya Allah. Bahkan ke sekolah negeri, sekalipun harus dari SD. Karena jujur saya nggak pernah dapat kurikulum itu. Tentang muamalahnya demikian ya berarti ya. Jadi saya sampai kayak baru tahu sekarang dulu. Berarti saya umur 35 tahun baru tahu sekarang gitu. Iya. Baru sadar aja, segini loh. Dan Allah sudah memberikan semuanya ke kita, aturan untuk berbisnis, untuk menjalankan ibadah segala macam. Kenapa nggak kita ikutin aja gitu? Saya sampai lupa, kita sudah dikasih aturan, kita dikasih jalan, kenapa nggak kita ikutin? Kenapa saya harus ikutin jalan yang lain? Jalan ini saya lupakan. Ya itu sih yang saya menyesal di diri saya sendiri. Kenapa nggak itu? Insya Allah. Saya juga nyesal kenapa nggak kenal MTR dari dulu, kok baru sekarang. Gitu Mas. Kenalnya kan ini berarti kan yang pertama kali kenal dengan MTR kan Mas Andra ya berarti ya. Sejarahnya gimana Mas kenal dengan MTR? Apa ada kecelakaan apa kok bisa? Mungkin ada hal-hal tiba-tiba lihat media sosial atau hal-hal apa gitu. Dulu sejarahnya gimana Mas? Jadi sejarahnya kan semenjak pandemi itu usaha kita turun banget. Yang bukan turun, bisa dibilang hampir utangnya untuk saya turun, utangnya naik hampir mati gitu. Turunnya sampai 90%. Serius Mas? Serius itu. Bener-bener sampai itu. karyawan ada, mohon maaf, ada yang mungkin enggak, kalau kita keluarin nggak ada, tapi mungkin gajinya kita nggak bisa penuh. Karena kita coba kasih pengertian bahwa kita sekarang lagi terkena dampaknya, khususnya toko kita lagi terkena dampaknya. Jadi kita nggak bisa kasih full. Ya mereka alhamdulillah ngerti. Terus itu berlangsung dari awal pandemi sampai ya mungkin hampir 1,5 tahun ya, sampai 2022 awal lah. Itu toko kami itu masih penurunannya ngalami 90%. Baru 2022 bulan Februari atau Maret ya, itu baru mulai merangkak sedikit. Tapi kita udah terlanjur lama jatuh. Jadi untuk bangkitnya itu agak sulit. Di tengah-tengah bangkit itu, gitu tengah usaha untuk bangkit itu kan saya frustasi itu. Saya stres sekali ngadepin utang saya itu, stres sekali. Itu saya sering-sering cari bagaimana sih cara melunasi utang yang terbaik dan menurut agama. Kok yang keluar MTR gitu. Tapi keluarnya itu pun bukan channelnya MTR, jadi keluar channelnya Pak Dahlan Iskan sama Pak Mul yang 40M itu yang membuat saya terus ada ya cara untuk melunasi hutang tanpa nggak jual aset gitu. Nah cara itu yang akhirnya membuat saya ikutin terus channel YouTube-nya kita ikutin ya, terus saya hubungin adminnya itu, terus saya diminta untuk ikut TBE. Di situ ternyata fundamennya baru terus PBTR untuk langkah-langkah praktisnya untuk ngadepin bank. Jadi sejarahnya ya frustasi dulu, cari jawabannya lewat mbahnya Mbah Google. Terus di situ munculnya yang pertama 40 miliar tanpa jual aset. Jadi Pak Mul menginspirasi sekali itu channelnya sama Pak Dahlan Iskan itu inspirasi saya ke sini. Tapi yang lebih menginspirasi Pak Samsul yang mendirikan ini. Saya terima kasih sekali sama Pak Samsul, menyelamatkan hidup saya itu Pak Samsul. Kenapa Mas Andra sampai bilang menyelamatkan hidup Mas Andra? Apakah mungkin kalau misalkan kalau misalkan tidak ikut MTR akan semakin buruk atau bagaimana Mas? Iya, karena frustasi saya itu yang membuat saya untuk berpikir saja nggak bisa. Jadi seolah-olah saya itu kayak otak saya itu kayak kram. Jadi untuk digunakan untuk memajukan bisnisnya mau dimajuin tuh sulit gitu. Karena mikirnya utang tekanan aja ditekan kan. Harus bayar on time, ditelepon, diteror gitu ya. Itu yang membuat saya setelah ikut PBTR saya merasa kayak terselamatkan, terlahir kembali gitu loh. Punya satu titik terang lagi untuk saya masih bisa kok mewujudkan impian saya gitu. Karena terus terang usaha ini kan kakek saya mendirikannya mulai tahun 70. Masya Allah. 70 lama ya. Lama. Jadi kalau ternyata harus pas di posisi kita dan ini ternyata harus berhenti, itu saya sedih, itu menjadi beban. Saya merasa jadi beban keluarga gitu loh. Jadi
setelah ikut ini saya melihat MTR ini kemungkinan besar bisa membantu saya dalam mewujudkan cita-cita Masya saya. Allah. Masya Jadi saya merasa kayak terlahir kembali, terselamatkan. Jadi itu kata-kata yang murni dari dalam diri saya. Masya Allah. Terima kasih Pak Sabsu. Harapan masih ada, dan Harapan tentu saja masih harapan ini tidak hanya menjadi penguasa tingkat nasional saja. Tadi saya bilang semoga menjadi yang benar-benar internasional, menguasai Amin. pasar dan lain sebagainya. Amin, amin, amin. Nah, hari ini kita belajar selama 4 hari sebelumnya. Selama 4 hari kita belajar TTFM. Tadi ada Mas Arya, Mas Andra, pemuda-pemuda yang sangat luar biasa ngikutin TTFM tadi ya, tentang bagaimana tentang lead generation dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang menarik mungkin ada mau diceritakan, Mas? Ya, jadi kayak tadi kita diajarin soal hal 5 step ya untuk masalah money mission kan. Ya. Masalah generation, conversion rate. Yang saya fokus ya beberapa hal banyak yang belum kita lakukan. Misalkan tadi setelah brainstorming dengan tim, dengan juga. Kenapa misalkan bisnis olahraga itu kan bisnis berkaitan dengan lifestyle dan kesehatan. Kenapa nggak di-push gitu soal konsep-konsep seperti itu. Kan belum ada yang seperti itu. Itu kan bahkan bisa memberikan solusi ke masyarakat untuk kalau mau hidup sehat ya olahraga. Betul. Olahraga kayak gini, kayak gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita nggak kepikiran semuanya. Terus kok tiba-tiba dikasih tahu sih, oh iya benernya kita bisa menggabungkan lifestyle dan kesehatan. Terus kita bikin konsep untuk suatu event olahraga yang akhirnya bisa menggait lead customer baru. Terus dari situ kita bisa menawarkan produk-produk yang bisa menyelesaikan masalah customer. Misalkan masalah kakinya suka sakit kalau lari pakai sepatu tertentu. Terus gimana kalau dikasih solusi sepatu yang lebih baik kayak, atau dia biasanya lari dengan baju yang nggak nyaman karena sering kalau lari itu bajunya terasa berat. Gimana kalau ada baju yang dengan bahan yang lebih tipis tapi masih nyaman dipakai kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayak kita bisa meng-create konsep untuk dijadikan suatu lead generation untuk menjadi customer baru yang insya Allah akhirnya bisa mendatangkan membawa pendapatan yang lebih baik. Amin. Jadi hal-hal seperti itu yang kita diajarkan yang nggak kepikiran. Jadi kayak ide seperti itu. Masya Allah. Artinya memang tidak lagi mengandalkan tentang hal kiri tadi, tentang utang, tapi kita mengandalkan tentang hal kanan, yaitu penguatan bisnis lagi. Mas Andra melihatnya gimana lagi? Ya sama, kita diajarkan untuk kalau mau berbisnis maju, yang dikembangkan ya bisnisnya, bukan besar utangnya. Itu yang tadi nggak kepikir. Jadi saya sampai di tim saya tadi pikir, ini kayak ada di tim saya tadi kemudian ada yang S2 ada di Amerika. Terus dia bilang gini, ini saya S2 di Amerika aja nggak diajarin ya. Terus saya 4 tahun juga nggak diajarin kayak gini kok kuliah gitu. Jadi memang hal yang di TTFM ini kita dapatkan, kita benar-benar melihat bisnis itu bisa berkembang tanpa utang, tapi dengan menguatkan konsep bisnis kita, dengan bisnisnya sendiri yang dikembangkan bukan utangnya, itu bisa ternyata. Masya Allah. Itu yang saya paradigma itu yang saya nggak dapat di tempat lain dan saya dapatnya di sini. Masya Allah, saya jadi penasaran karena S2 Amerika saja tidak diajarkan ilmu yang begini ya. Benar-benar tim aku itu gitu tadi. Baik. Pak Herman gitu. Nanti ditanya sendiri. Suruh podcast aja. Siap. Bagi para pemirsa yang ingin tahu konsep apa yang sudah diterapkan oleh Mas Andra sama Mas Arya, silahkan datang ke nama tokonya Mas, sama alamatnya. Baru teman-teman juga mau belanja dan lain sebagainya. Bagaimana Mas Andra dan Mas Arya mengembangkan perusahaan beliau? Silakan. Oke. Toko kami saat ini masih beroperasi di 2 tempat di Malang. Yang pertama namanya Rahman Sport di Jalan Pasar Besar nomor 11 Malang. Yang kedua namanya Start Sport. Yang ini nanti jadi pengembangan kami ke depannya. Itu di Jalan Gajagan nomor 14 AC Malang. Buat teman-teman atau bapak ibu atau calon customer semua yang butuh kebutuhan olahraga, silakan datang ke tempat kami. Masya Allah, arek-arek Malang, arek-arek Malang, jangan lupa mindsetnya harus start sport, mulai olahraga, Healthy lifestyle, kita harus healthy lifestyle. Masya Allah, Mas Andra, Mas Arya, banyak juga para pengusaha-pengusaha yang mungkin hampir sama nih. Saya tanya ke Mas Andra nih,
menjadi frustasi yang luar biasa karena utang itu kan tadi seolah-olah membantu ya, seolah membantu, tapi di kemudian hari kita nggak tahu ada beberapa hal yang tidak kita kuasai, termasuk adanya pandemi ya, kita nggak kita hitung kan gitu ya. Ternyata pandemi tidak bisa menghapus utang kita, ternyata nambah. justru menambah, bahwa tidak ada pengampunan dan lain sebagainya. Tambah malah. Nah, ini gimana nih Mas melihat hal, mungkin masih ada beberapa yang masih kebingungan pingin dapat dapat saran dari Mas Andra gitu. Bagaimana kok bisa selesai, apa yang dilakukan step-stepnya, langkah-langkah, monggo Mas Andra. Di saat berutang itu kita akan pasti mengalami tekanan yang luar biasa. Nah, saran-sarannya untuk bisa lepas dari utang, ikut PPTR. Pasti nanti ketemu big win-nya. Pasti udah, saya jamin udah itu. Pasti udah. Karena saya stresnya itu tingkatnya udah tingkat level yang sangat tinggi. Oke. Alhamdulillah sekarang bisa mempunyai titik terang untuk bisa memajukan bisnis lagi. Ikut PPTR pokoknya. Pasti nanti nemu caranya. Sudah benar-benar frustasi ya Mas ya, benar-benar gelap ya. Gelap udah, bisnis nggak saya urus, customer nggak saya urus, tokonya juga mungkin kondisi saat ini ya. Saya ikut PPTR kebenaran baru Agustus. Jadi ini baru banget kan. Ini September ini. Toko sekarang, kondisi toko sekarang mungkin masih agak sama dengan kondisi waktu hutang. Tapi insya Allah sebentar lagi toko kita akan kembangkan ke level yang berbeda lagi. Masya Allah. Amin. Jadi ikut PPTR. Di situ jawabannya. Mas Arya, itu udah proven itu sudah. Oke, Masya Allah. Ini diajak oleh Mas Andra untuk bergabung dengan PPTR. Apa itu PPTR? Nanti bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini. Mas Arya berkenan, Mas Andra atau Mas Arya berkenan nggak kalau ada teman-teman di Malang mampir ke toko untuk saling sharing dan lain sebagainya gitu ya? Boleh ya? Boleh. Silakan nanti kalau misal mau ngobrol-ngobrol ke Mas Andra, ngobrol apapun tentang utang, tentang MTR ya, bisa langsung datang, ramaikan. Mau dapat buku merah silahkan hubungi ke Mas Andra sama Mas Arya. Ya, syaratnya lihat-lihat produk-produk beliau juga. Siap. Baik, berarti insya Allah frustasi apapun bisa selesai ya? Insya Allah, untuk khusus bab utang di MTR ini kita dikasih jalan keluar terbaik untuk menyelesaikannya. Supaya hutang itu amanah kan, harus diselesaikan memang. Jadi cara menyelesaikan yang terbaik kita temukan di PPTR itu. Baik, utang tidak boleh dihindari, ya tidak, dan wajib dibayar tentu saja. Wajib dibayar. Masya Allah. Semoga keistiqomahan Mas Arya, Mas Andra bisa dicontoh oleh para pemuda-pemuda yang lain yang juga dalam proses mengembangkan bisnis tanpa utang. Mas Arya, mungkin tadi Mas Andra juga sudah menyebutkan bagaimana saran-saran. Kalau Mas Arya sendiri gimana? Bagi orang-orang ini, kan tentu saja bangga punya adik yang punya pemikiran yang begitu. Mungkin karena begini, punya banyak sekali orang-orang yang ketika kita sudah bersatu frekuensi gitu ya, tapi mohon maaf, ada bapak kita yang tidak satu frekuensi, ada istri kita yang tidak satu frekuensi, dan itu menjadi sulit. Tapi ini alhamdulillah, ini adiknya luar biasa, kakaknya juga ini sangat percaya sama adiknya. Jadi ini klop, jadi kompak. Kalau kompak itu beres. Nah ini gimana nih kalau menyatukan persepsi dan lain sebagainya? Monggo. Persepsi soal ini ya, jalanin bisnis kan? Iya. Ya awalnya sih kami untuk masa utang ini sebenarnya dibilang kompak juga enggak ya? Enggak. Malah sebenarnya lebih cenderung kontra ya. Oke. Saya yang lebih insist soal utang. Cuman waktu itu kita nggak punya pemahaman. Pemahaman yang benar untuk menjalankan bisnis itu kayak apa? Bahkan menjalankan hidupnya kan. Oke. Dalam nih. Dalam memang. Nah, terus tiba-tiba kita dikasih bukan tiba-tiba, kita diingatkan kembali bahwa Allah telah memberikan jalannya melalui hukum syariat itu. Saya benar-benar terbukakan aja. Loh, ini kan sudah dikasih jalannya, dan jalan Allah itu selalu jalan kebenaran. Kenapa harus dipertanyakan lagi gitu loh masalahnya, kenapa kita perlu lakukan ini enggak? Ya pasti ya itu lakukan aja gitu ya, ini jalan yang paling benar gitu. Ya makanya apalagi adik saya sebenarnya juga dari awal lebih cenderung seperti itu gitu. Ya sudah kita tiba-tiba jadi satu frekuensi gitu. Kalau kita sudah di jalan yang benar, kenapa kita harus bingung kita berada di frekuensi yang berbeda? Ya dari situ kita ya merasa oh ya sudah kita lakukan karena ini yang terbaik. Insya Allah hasilnya akan. Insya Allah.
mungkin Amin, jemput amin. hidayahnya gitu ya Mas ya. Amin. Ya, kalau saya baca itu daya sih. Masya Allah, jemput hidayah, insya Allah semoga ini juga jadi wasilah bagi banyak masyarakat yang sedang dalam proses lunas utang, sedang terbebani lunas utang, bisa bergabung di masyarakat tanpa riba. Mas Andra, Mas Arya, saya terima kasih luar biasa atas perbincangan yang sedikit ini nih. Semoga yang sedikit ini bisa juga menginspirasi banyak orang yang mereka juga pingin seperti Mas Arya dan Mas Andra. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi dan kita karena waktu juga. Saya sebenarnya pengen ngobrol banyak nih ke Mas Andra yang energi luar biasa, ke Mas Arya yang pemikirannya sangat dalam, ya pengen ngobrol. Tapi karena Mas Arya dan Mas Andra ini sudah 4 hari, perlu istirahat. Besok juga perjalanan jauh juga ke Malang. Maka dari itu saya tunggu podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya. Semoga waktu lunas Insya Allah utang. kita tunggu, kita doain bersama, kita minta doanya dari teman-teman dari Aceh sampai Papua, warga masyarakat tanpa riba, Amin. doa untuk proses lunas utangnya Mas Arya dan Mas Andra. Hutang beliau 29M, insya Allah dalam waktu dekat kita doakan, tidak sampai 1 tahun insya Allah lunas. Amin. Dan kita support, semoga beliau berdua semakin istiqomah dan terus berdakwah di jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Amin. Mas Arya, Mas Andra, kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.